Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, jika sudah ada versi terjemahan, Abdi Kos akan bahas teori mengenai gerak-gerik Tengen yang terlihat mencurigakan. Yap, di sini Abdi Kos tidak mereview full chapternya karena Abdi Kos harus menunggu versi terjemahan resminya di Manga Plus. Abdi Kos hanya fokus ke sosok Master Tengen. Bisakah dia menjadi last villain atau minimal next villain untuk Jujutsu Kaisen Part 2 layaknya alur Chainsaw Man? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check it bro. Pertama, indikasi Megumi sedang halu. Di chapter 269 ada indikasi kalau Megumi sedang halu, yaitu Megumi mengatakan bahwa kepalanya pusing yang kemungkinan karena efek Unlimited Void. Buat yang lupa, Sukuna sempat mengumpankan jiwa Megumi pada Unlimited Void untuk membuat Mahoraga mengadaptasi teknik tersebut secara diam-diam. Dan ya, Sukuna sendiri saat terkena Unlimited Void secara langsung selama hampir 10 detik, dia memang masih sadar tapi otak domainnya hancur sehingga dia tidak bisa menggunakan Malevolent Shrine. Dan ya, jika di awal Yuji menemukan jiwa Megumi menolak untuk diselamatkan. Hal itu wajar karena jiwa dia rusak parah, bukan hanya karena diambil alih Sukuna, ritual bath, dan kematian Yorozu, tapi juga karena pengaruh Unlimited Void yang mana 0,2 detik untuk manusia biasa. Efeknya bisa koma selama 3 bulan. Jadi ya, dari sini ada indikasi kalau Megumi sedang halu. Dia mungkin sudah sadar, tapi dia mudah sekali diambil alih jika ada objek kutukan yang masih tersimpan di dalam tubuhnya. Dan ya, Abdi Kos berharap ini akan jadi kejutan tentang nasib janin Tengen yang masih ada di tubuh Megumi. Kedua, rahasia teknik Kenjaku yang belum terbongkar. Yap, secara mengejutkan Yuta bisa kembali ke tubuhnya. Semuanya berkat Rika dan Shoko Ieri yang bisa menjaga tubuh Yuta, sehingga dia bisa kembali ke tubuhnya dengan selamat. Namun ya, meski sempat menggunakan teknik Kenjaku, tapi rahasia dari teknik otak tidak bisa dibongkar hingga akhir. Bagaimana Kenjaku bisa mengendalikan tubuh inangnya secara permanen, termasuk bagaimana Kenjaku tetap mempertahankan tekniknya setelah domain expansion. Dugaan sementara Kenjaku menggunakan teknik barir terpisah saat menggunakan teknik yang berbeda atau saat menggunakan domain expansion. Buat yang lupa, Kenjaku adalah masternya teknik barir setelah Tengen. Dia bahkan bisa menembus barir Sunyata Tengen yang bersifat void alias kosong. Yap, jika teknik Kenjaku masih rahasia, maka efek lebih lanjut dari mengcopy teknik ini pada Yuta sepertinya juga masih belum terungkap. Bahkan secara mengejutkan, tanda kutukan Kenjaku di kepala Yuta masih ada. Jika tanda tersebut tidak menghilang di tubuh Gojo, itu wajar karena ini bagian dari sumpah menggunakan teknik otak Kenjaku seperti yang pernah dijelaskan. Tapi ya, saat ini Yuta sudah kembali ke tubuhnya sendiri. Tapi kenapa tanda tersebut tidak juga menghilang? Padahal logikanya Yuta bisa dengan mudah menghilangkan tanda tersebut. Bagaimana tidak mudah? Ada Shoko Ieri, ada Rika, dan ada Yuta sendiri yang semuanya bisa teknik kutukan kembali, menjaga tubuh agar tidak rusak setelah kematian saja bisa, apalagi cuman menyembuhkan tanda jahitan. Dari sini alasannya cuma ada dua. Pertama, Yuta memang sengaja tidak menyembuhkan tanda tersebut dengan alasan yang tidak tahu kenapa. Atau yang kedua, teknik Kenjaku masih berpengaruh sehingga sumpah pengikat teknik Kenjaku tidak bisa dihilangkan di tubuh Yuta. Ini memang terlihat tidak ada hubungannya dengan Tengen, tapi jangan lupakan kalau Kenjaku adalah antitesa dari Tengen. Jadi kalau Kenjaku masih hidup di tubuh Yuta, maka bisa jadi dia akan menguasai tubuh Yuta untuk kembali melawan Tengen, yaitu Megumi Fushiguro. Dan ya, ditambah Yuji yang bisa kembali jadi wadah Sukuna, maka ini akan jadi next generation sorcerer yang sangat mantap. Konflik akan terjadi 3 arah. Namun Abdi Kos akan bahas detailnya jika chapter resminya sudah dirilis di Manga Plus. Intinya, konflik Tengen dan Kenjaku akan bisa kembali terjadi jika memang masih ada pengaruh Kenjaku di tubuh Yuta. Ketiga, eksekusi mati kepala New Shadow Style. Sebelum pertarungan Shinjuku melawan Sukuna, Mei Mei diutus oleh Tengen untuk memburu kelompok New Shadow Style, di mana pemimpin dari kelompok ini sangat rahasia. Namun berkat Tengen, Mei Mei bisa mengetahui siapa ketuanya, di mana setelah pemimpin kelompok tersebut dihabisi Mei Mei, Kusakabe ditunjuk sebagai pemimpin New Shadow Style. Yap, sekilas memang tidak ada yang aneh dengan kenyataan ini. Namun ketika berbicara tentang sumpah pengikat di New Shadow Style, maka banyak sekali hal mencurigakan. Awalnya teknik Simple Domain diciptakan oleh Asia Sadatsuna untuk melindungi orang lemah dari kerasnya hidup di era Heian. Namun ya, karena takut disalahgunakan oleh pengguna kutukan, Asia Sadatsuna menerapkan sumpah pengikat pada Simple Domain bahwasanya teknik tersebut hanya boleh diajarkan pada para pengikutnya.
Maksud awal asli Sadatsuna memang baik, tapi ketika dia sudah tidak ada, para pengikutnya menjadi ekstrim untuk membatasi penggunaan teknik simple domain, di mana teknik ini hanya boleh diajarkan pada para murid di dojo New Pseudo Style. Bahkan pemimpin dari New Pseudo Style menerapkan sumpah pengikat agar para muridnya menerima segala perintah dari sang pemimpin tanpa bisa menolak. Saat sang pemimpin mati, maka salah satu murid senior di dojo akan menjadi pemimpin dan menerima sumpah pengikat tersebut, yaitu dia terikat sumpah untuk menjaga kerahasiaan New Pseudo Style dan mempunyai kekuasaan mutlak pada seluruh murid di New Pseudo Style. Dan disinilah hal mencurigakannya. Pertama, bagaimana Tengen tahu kalau sang tetua adalah pemimpin New Pseudo Style jika Tengen tidak pernah bersinggungan langsung dengan New Pseudo Style sendiri. Dan saat sang tetua dibunuh, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya kalau Tengen telah membocorkan posisinya. Jadi kemungkinan besar Tengen sedang menghapus jejak sang tetua. Lalu kenapa sang tetua tidak bisa memberitahukan pengkhianatan Tengen pada Mei Mei? Kemungkinan besar karena Tengenlah pemimpin sebenarnya dari New Pseudo Style. Ingat, ada sumpah pengikat yang membuat murid di dojo New Pseudo Style harus menuruti perintah ketua. Jadi kemungkinan besar si tetua ini hanya dijadikan alibi sebagai ketua New Pseudo Style untuk menyembunyikan pengaruh Tengen. Pertanyaannya, kenapa Tengen melakukan hal ini? Jawabannya simpel, karena Tengen takut diburu Kenjaku dan Sukuna. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk menghimpun amunisi demi melawan Kenjaku dan Sukuna, termasuk melepaskan sumpah New Pseudo Style agar para murid Jujutsu bisa mempelajari simple domain langsung dari Kusakabe sebagai pemimpin boneka yang ditunjuk Tengen. Jadi ya, yang melepas sumpah pengikat sebenarnya bukan Kusakabe tapi Tengen. Penjelasan detailnya di topik berikutnya. Keempat, plot twist menyerap umur di kelompok New Pseudo Style. Bukan hanya teknik asli Kenjaku, teknik asli Tengen juga tidak kalah misteriusnya, di mana teknik ini menggaransi Tengen untuk hidup abadi. Namun setiap 500 tahun sekali Tengen harus meriset tubuhnya dengan berganti wadah plasma bintang. Yap, jika mengikuti logika ini, maka mereka yang jadi wadah plasma bintang Tengen akan bisa hidup 500 tahun ke depan. Dari sini Abdikos bingung, apakah selama 500 tahun mereka tetap muda atau Tengen butuh asupan tambahan untuk bisa tetap muda? Dan ya, Abdikos curiga kalau teknik Tengen sama seperti Kenjaku, yaitu dia tetap butuh asupan tambahan untuk tetap muda, yaitu lewat kelompok New Pseudo Style, di mana ada rumor yang mengatakan bahwa pemimpin New Pseudo Style menyerap umur para muridnya untuk tetap awet muda. Dan secara mengejutkan, di chapter 269 diungkap bahwa kelompok New Pseudo Style punya member yang sangat besar, bahkan setara 3 klan penyihir, dan berpotensi bisa mengambil alih markas pusat Jujutsu. Jadi ya, kalian masih ingat saat Gojo dan Geto berniat melepaskan Riko Amanai dari Tengen jika dia menolak penggabungan. Jadi kemungkinan besar Tengen tidak hanya takut pada Kenjaku dan Sukuna, tapi juga takut pada para penyihir Jujutsu yang melindunginya, karena ada orang seperti Gojo dan Geto yang bisa dengan mudah melawannya. Jadi Tengen butuh kelompok tandingan yang bergerak di balik bayangan untuk melawan penyihir Jujutsu jika sewaktu-waktu ada pengkhianatan seperti yang akan dilakukan Gojo dan Geto. Yap, kesimpulan akhir dari teori ini adalah Megumi bisa kembali dijadikan wadah Tengen, yaitu sebagai wadah plasma bintang yang baru. Sementara Kusakabe hanya dijadikan pemimpin boneka untuk kembali merahasiakan Tengen. Hilangnya sumpah pengikat New Pseudo Style memang benar adanya. Jadi mulai hari ini semua orang bisa menjadi penyihir Jujutsu hanya bermodalkan simple domain. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Sabikos salam Mi.